Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Tanaka mengingatkan, Presiden, bahkan ninja papan atas yang kita sembah, mungkin tidak bisa mengalahkan lusinan pengawal pribadi Reiki dengan mudah, bukan? Meski bisa dimainkan, aku khawatir ini akan menjadi kemenangan yang mengerikan. Tapi bagi Tama, itu hanya menghancurkan satu sisi. Dengan itu, Tanaka menarik bilah kemajuan video kembali ke adegan di mana Tama memilih selusin pengawal Reiki. Dia menunjuk ke video dan berkata kepada Ito, "Tuan, lihat, selusin orang ini ada di tangan Tama." Di depannya, bahkan ayam, bebek, dan angsa pun tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Dia hampir menjatuhkan satu dengan satu pukulan, menendang satu dengan satu tendangan. Bahkan ketika ayam, bebek, dan angsa dipukuli oleh seseorang, mereka masih bisa melompat dan mematuk dua kali, tapi yang disebut tuan ini benar-benar sia-sia di depannya. Ekspresi itu secara bertahap menjadi lebih serius. Dalam video tersebut, kekuatan Tama sungguh mengerikan. Tampaknya selusin tuan ini, yang sama sekali bukan manusia, secara langsung dirusak oleh kegilaannya yang kejam dan tidak manusiawi. Memikirkan hal ini, dia melihat ke arah Tanaka dengan sedih, dan bertanya tanpa daya, "Tanaka, katamu, 450T. Apakah kami masih dapat menanyakannya kembali?" Yang ini, saat Tanaka menghadapi masalah itu, dia langsung jatuh ke dalam dilema. Bagaimana saya harus menjawab? Bisakah jawabannya kembali? Jika Anda tidak kembali secara kebetulan, apakah Anda harus disalahkan? Akankah jawabannya kembali? Biarpun itu Ito Takehiko, dia akan segera kabur. Sepertinya pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab. Melihat bahwa dia keras kepala tidak bisa berkata-kata, Ito menggelengkan hatinya dan berseru, "Kamu tidak berpikir bahwa 80% peluang untuk mendapatkan uang adalah uang itu tidak akan kembali kan?" Tanaka dengan cepat menjelaskan, "Bukannya tidak ada harapan. Saya rasa kita tidak perlu terlalu pesimis. Seharusnya 50-50. 50-50, Ito berkata dengan marah. "Apa sih perbedaan antara tidak memberitahuku dan bersikap begitu ambigu?" Tanaka berkata terburu-buru, "Presiden, memang ada banyak ketidakpastian dalam hal ini. Saya belum siap membuat kesimpulan sekarang, tapi jangan lupa, seburuk apapun, kita masih bisa menyelesaikan masalah melalui litigasi. Proses pengadilan." Ito menunjuk Tanaka dan mengutuk, "Kamu membiarkan anjing memakan otakmu?" Reiki dihapuskan oleh Tama di jalan dan telah menjadi bahan tertawaan seluruh Jepang. "Jika aku menuntutnya karena merampas uangku, bukankah itu akan lebih ditertawakan oleh seluruh Jepang jika kita tidak memberi 100 juta? Hiroshi Tanaka berkata dengan memalukan, "Tuan Presiden, ini 450T, kita tidak bisa melepaskannya karena kita takut ditertawakan. Laba bersih tahunan seluruh keluarga tidak bisa mencapai angka ini." "Ya," Ito berkata dengan suara yang menyakitkan, "Kemerosotan ekonomi baru-baru ini, laba bersih kami secara keseluruhan tahun lalu hanya lebih dari 300 miliar. Jika tidak banyak perbaikan tahun ini, mungkin akan lebih sedikit. Untuk keluarga besar atau perusahaan besar, kerugian biasa terjadi. Misalnya, Zotie Otomobil Domestik, laporan keuangan mereka menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan lebih dari 10 miliar dalam setahun pada tahun 2019. American General Motor Corporation, yang juga bergerak di industri otomotif, telah menderita kerugian akibat manajemen yang buruk selama bertahun-tahun. Dalam sejarah 100 tahun GM, tahun terburuk adalah kerugian langsung sebesar 38T. Situasi ekonomi internasional telah dingin dalam 2 tahun terakhir, dan tekanan terhadap itu semakin besar. Dalam lingkungan pasar yang lesu ini, prospek perkembangan perusahaan medis dan kesehatan sebenarnya paling luas, karena masyarakat tidak boleh membeli mobil atau rumah, tetapi harus membeli obat-obatan. Karena itu, dia memutuskan untuk melakukan segala kemungkinan untuk berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical. Tanpa diduga,
dia melangkah ke lubang yang dalam. Sekarang 450T jatuh ke dalam lubang dan dia tidak bisa mendapatkannya kembali. Saya ingat dia menggaruk-garuk hatinya. Melihat Ito sangat tertekan, Tanaka buru-buru membujuk, "Tuanku, sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu sekarang. Kami berbeda dari keluarga Takahashi. Keluarga Takahashi bahkan tidak tahu siapa Tama, tapi setidaknya kita lebih mengenalnya. Intinya, mengetahui bahwa dia adalah pemilik Kobayashi Pharmaceuticals saat ini dan dia berada di Jakarta, Indonesia, dan dia mundur dan berkata bahwa meskipun kami harus bertemu satu sama lain pada akhirnya, kami akan dapat menemukannya. Keluarga Takahashi berbeda. Mereka bahkan mungkin tidak dapat menemukannya." Iya, Ito tiba-tiba merasakan matanya berbinar dan berkata, "Aku hanya ingin mereka tidak menemukannya. Selama mereka tidak dapat menemukan Tama, mereka akan selalu menjadi bahan tertawaan Jepang." Hahaha, lucu sekali. Setelah itu, Ito segera berdiri, menyalakan cerutu lagi dengan penuh semangat, dan menyesapnya, lalu tersenyum dan berkata, "Tanaka, atas nama saya, kirim seikat bunga dan buah untuk keluarga Takahashi." Keranjang itu harus pergi dan mengatakan itu simpati dan dimaksudkan untuk membuat mereka jijik. Hahaha, oke, Presiden. Saat ini, Nanako, yang berada jauh di Kyoto, masih duduk di halaman menunggu salju lebat, dan tidak tahu apakah akan datang. Tiba-tiba ada getaran dari telepon di sakunya. Setelah dia membukanya, dia menemukan bahwa itu adalah notifikasi push yang muncul oleh aplikasi, dengan judul, "Reiki dipukuli di jalan oleh seseorang di Tokyo, dan tangannya dihapus." Nanako terkejut, dan berpikir dalam hati, Reiki sangat terkenal di Tokyo. Mengapa ada orang yang bertindak seperti dia di jalan? Namun, dia tidak terlalu tertarik pada Reiki, dan tidak ingin peduli dengan gosip ini, jadi dia tidak mengkliknya. Namun, begitu layar ponsel terkunci, segera menyala lagi, dan itu adalah dorongan dari aplikasi lain. Judulnya mirip dengan yang barusan, kecuali yang ini menambahkan, "Pria misterius itu luar biasa dan bisa disebut dewa perang." Nanako yang memiliki kecintaan yang dalam pada bela diri dan bela diri pun langsung bergembira. Dia benar-benar ingin melihat betapa kuatnya orang misterius yang disebut dewa perang oleh media Jepang sebenarnya. Kemudian, dia menyalakan telepon dan memutar videonya. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.